Aduh gatel, emang gatel susah sih ya. Kalau emang udah gatel, mau begini, pasti begitu. Kamu takut? Pasti. Saya juga takut. Ngeri. Halo holayuha, aloha. Ketemu lagi di YouTube channel Andy Lee Go. Yes, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman. And by the way, on the way, anyway, busway, checkway. Today I'm so happy because of what? Yeay! Setelah hampir 1 dekade, aku baru mendapatkan 1000 subscriber pertama. Sedih banget ya. Tapi nggak apa-apa. Aku seneng banget kok. Jadi aku mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah subscribe. Baik itu dari yang udah lama banget sampai sekarang. Pokoknya kalau yang belum kenal, salam kenal dari aku buat kalian semuanya. Nah, kira-kira kalau misalkan aku pengen celebrate ya untuk 1000 subscriber pertama ini, kalau aku ngadain giveaway, pada mau apa enggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kalau misalkan kamu mau, kamu langsung tulis di kolom komen, bilang mau. Kalau misalkan nanti banyak yang mau, aku bakal kasih giveaway buat kamu semua di video selanjutnya. Pokoknya kamu jangan lupa untuk subscribe dulu, klik loncengnya. Pokoknya subscribe Andy Lee Go ya channelnya. Jangan lupa untuk di like, share, and comment. Well teman-teman, kita mau ngomongin apa ya? Kayaknya aku mau ngomongin tentang pandemi yang lagi menyerang negara kita Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ya benar banget, kita mau ngomongin about Corona. Mungkin banyak sebagian dari kamu semua yang sangat menyepelekan dengan virus COVID-19 ini. Ya, kalau begitu kita mulai dari pengertian mungkin ya, dari pengertian virus COVID-19. Apa sih virus corona? Apa sih COVID-19? Corona atau COVID-19 itu adalah virus yang menyebabkan gangguan pada pernafasan, pneumonia akut, sampai yang paling parah adalah kematian. Ngeri, pasti. Aku pun takut. Nah, kalau virus ini bisa menyerang siapa aja, nggak pandang bulu. Mau dari bayi, dari baru lahir ya, anak-anak, remaja, dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, cewek, cowok, pria, wanita, sama dia. Sampai bahkan ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi semua itu bisa terkena atau terserang virus corona ini. Tapi kita ketahui dulu nih gejala awalnya itu seperti apa. Gejalanya yang terinfeksi virus COVID-19 ini biasanya ya, gejalanya itu seperti flu. Demam, lalu merasakan sesak nafas, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah kalau yang udah parah, ini juga bisa ya, sampai parah banget ya, yang bisa mengakibatkan meninggal tersebut, itu pasien mengalami demam yang sangat tinggi sekali. Jadi suhunya itu bisa mencapai 38 derajat Celcius. Bisa bayangin kan? 37 itu normal, kalau di atas 38 itu udah panas itu. Suhunya udah over banget. Nah, setelah itu batuk pun berdahak. Bahkan ada yang sampai berdarah. Lalu sesak nafas. Ada lagi nyeri di dada. Itu yang bisa tiba-tiba menyerang langsung kolaps. Ya, dan menurut penelitian, gejala ini muncul setelah 2 hari atau 2 minggu, aka 14 hari setelah mungkin orang tersebut berdekatan atau terkontaminasi dengan orang yang terkena virus corona. Atau bahkan berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19. Ya, lalu banyak juga nih orang yang tanya, mungkin kalian semua bahkan tanya, apa sih, gimana sih cara mencegahnya dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini? Ini
Kalau misalkan jawaban sih sebenarnya simple ya. Dan pemerintah pun sudah memperlakukan aturan ini yang sangat simple adalah diam di rumah aja. Itu dia sebenarnya adalah cara yang tersimpel, yang terbaik untuk memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Karena apa? Kita tidak berinteraksi dengan orang lain, ya. Jadi kita mungkin tidak pegang-pegang atau tidak ada droplet yang disebarkan oleh orang lain. Itu dia. Jadi mungkin memang di rumah aja itu yang terbaik buat kita, ya. Selain kita safety dengan diri sendiri, ya, tidak menyebarkan atau kita tidak terinfeksi dari virus tersebut. Nah, dengan di rumah aja ternyata sudah dilakukan oleh negara-negara lain yang ternyata juga ini sangat efektif untuk memutus rantai penyebaran dari virus COVID-19 ini. Tapi mungkin sebagian orang itu protes dengan di rumah aja karena mereka harus mencari nafkah, menghidupi keluarganya, apalagi kalau misalkan sudah menikah ya. Pusing gitu kan mencari nafkah, tapi dengan keadaan pandemi ini mereka kesusahan. Ya, kamu merasakannya? Aku pun sedih kan? Ya, kita hanya bisa berdoa ya. Oke, kalau misalkan memang harus keluar rumah, ya, urgent, penting banget itu untuk usaha kamu, ya udah, itu masih bisa ditolerir ya. Apalagi sekarang ini juga kan memang sudah ada sistem PSBB ya. Itu pembatasan sosial berskala besar. Nyontek dulu jadinya PSBB, pembatasan sosial berskala besar yang ditentukan. Jadi harus ada social distancing atau physical distancing. Jadi tidak boleh yang terlalu rapat, tidak boleh ada kerumunan. Mungkin kalau misalkan ada meeting atau or something else gitu, itu satu ruangan hanya maksimal bolehnya itu 5 orang. Dan untuk di mobil itu hanya boleh 2 orang. Kalau mobil kecil jadi depan belakang, ya. Kalau misalkan mobilnya agak besar itu mungkin 3, 1, 2, 3. Kalau untuk ojol atau yang online, daring, itu hanya diperbolehkan mengantar barang. Memang itu sangat memusingkan ya. Tapi memang itu adalah salah satu cara untuk, ya tadi, memutus rantai penyebaran virus COVID-19 tersebut. Lalu kamu juga harus menggunakan masker ya teman-teman ya. Kemanapun itu, mau ke warung sebelah pun kamu harus menggunakan masker. Kalau perlu gunakan sarung tangan yang sekali buang. Nah, terus juga kalau misalnya kamu batuk. Kalau batuk bodoh amat gitu ya. Mulai dari sekarang batuk, bersin, kamu tutupin aja pakai tisu. Oke? Haci gitu. Itu tutup pakai tisu dan segera buang tisu tersebut ke tempat sampah. Ya, kalau nggak ada tisu, aduh nggak tahan nih, pengen bersin gitu misalkan, nggak ada tisu, it's okay. Kamu bisa menggunakan cara lainnya, itu dengan menggunakan siku kamu begini. Nah, bisa seperti itu. Itu cara untuk tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Lalu ya udah, hindari aja orang yang punya gejala flu, ya, demam, batuk. Itu kalau misalkan lagi ketemu, hindari aja. Oke. Terus juga kamu rutin cuci tangan. Nah, ini juga sangat penting. Rutin cuci tangan, dan sekarang itu kan sudah banyak juga kan cara-cara cuci tangan yang baik dan benar. Tidak hanya cuma, tapi banyak sekali step-stepnya, mulai dari begini, terus begini, ya. Terus ada begini, ada begini, ada begini. Ada beberapa stepnya, itu sampai bersih tangannya. Dan cuci tangannya itu di air bersih yang mengalir. Ingat, air bersih yang mengalir dengan menggunakan sabun. Tapi kalau misalkan urgent, kita kan nggak selalu nemuin air bersih ya. Kita jangan lupa untuk bawa hand sanitizer ya. Jadi hand sanitizer itu untuk keadaan darurat saja. Tapi setelah itu lebih baik sih, better dari hand sanitizer adalah cuci tangan langsung ya di air keran. Itu dengan tahapan-tahapan yang sudah diajarkan banyak sekali ya di YouTube atau di social media. Itu banyak banget cara-cara cuci tangan yang benar. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut ya kalau kita belum cuci tangan. Aduh, gatel. Emang gatel susah sih ya.
Kalau memang udah gatel, mau begini, pasti begitu. Kita nggak nyadar gitu di luar kesadaran kita. Tapi usahakan kita ingat-ingat terus kalau kita lagi di luar, apalagi habis pegang apa, jangan sampai kita langsung pegang mata, hidung, dan mulut. Itu memang cara si COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Lalu yang pasti juga kamu harus menjaga pola hidup kamu. Jangan begadang dan juga makan makanan yang bergizi. Hindari kontak dengan penderita atau yang dicurigai memiliki riwayat COVID-19. Nah itu juga sih. Jadi kita mau ke keluarga pun ya, itu memang harus ada was-was. Apalagi beliau mereka itu kan datang dari luar, kita tidak tahu mereka pegang apa, datang ketemu kita, terus kita nggak sengaja megang barang yang udah dia pegang. Jadi lebih baik ya kita jaga aja ya. Lalu jaga kebersihan barang-barang kita pribadi juga ya. Terus jaga kebersihan lingkungan, dan yang paling penting adalah jaga kebersihan rumah kita sendiri. Itu memang harus dijaga semuanya, yang namanya kita harus pola hidup bersih dan sehat. Lalu nih buat kalian semua juga mungkin yang harus keluar rumah tersebut, pada saat pulang ke rumah, kamu jangan langsung masuk interaksi dengan keluarga kamu. Better sih jangan ya, I'm not suggested. Jadi mudah-mudahan ya, nggak usah terlalu banyak pikiran, berpikiran positif, dan hindari namanya sosial media yang bisa bikin kamu parno. Apalagi kalau misalkan grup WhatsApp gitu, udah nyebarinnya, spread beritanya itu tentang corona yang menyebabkan ini ABC itu, mendingan gak usah dibaca. Aku pun seperti itu, aku nggak baca. Ya, oke. Dan tentunya yang pasti pola hidup bersih dan sehat itu diterapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Dan tentunya berdoa sama Tuhan, ya, memohon kepadanya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, agar segera bisa melewati pandemi ini cepat berlalu, dan kita bisa beraktivitas kembali, normal kembali. Well, kalau begitu terima kasih buat semua teman-teman yang udah nonton video aku. Sekali lagi jangan lupa ya, mohon dukungannya untuk channel Andi Ligo-nya, untuk channel YouTube aku, mohon dukungan. Kan ini lagi seneng banget 1000 subscriber pertama. Terima kasih buat semuanya, dan semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semuanya. Bisa senang-senang bareng aku juga nantinya ya di video-video selanjutnya. So, thank you so much. Neko udah pakai mendo. Dadidu dedo. Salam sejahtera dan stay healthy, stay safe.